Ya Allah Tuhan kami, Allah yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami datang memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, pekerjaan kami di kantor, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan curahkan bagi kami agar kami mengerti akan firman Tuhan. Memberkati Bapak Pendeta Pranginangin yang akan membagikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berlipat ganda Tuhan curahkan pada beliau agar apa yang disampaikan semuanya atas tuntunan kuasa Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami dalam perjalanan tibakan dengan selamat di tempat ini dan kami dapat menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena Engkau dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu tema. Kristus datang hai manusia, lalu kesayangan masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja damai, datanglah Raja damai. Pelajaran kita untuk hari Sabat ini, kata kebenaran. Saudara bisa baca, bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Ya. Jadi mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau pun memberikan jawaban yang tepat, akurat. Ya. Baik, kata-kata kebenaran. Kata-kata, setiap hari kita gunakan mulut kita untuk berkata-kata. Sudah tentu kata-kata itu boleh menjadi berkat, boleh juga menjadi kutu. Kata-kata itu adalah kemudi di satu kapal, dikatakan. Kemana arahnya tergantung kepada kemudinya. Dengan kata-kata kamu dihakimi. Jadi kata-kata kita, kalau orang Batak bilang, kata-katanya yang pertama dulu dipegang. Baru dari sana menjalar kepada praktikanya. Lantas satu bagian lagi, kebenaran. Apa itu kebenaran? Ada orang bilang kebenaran itu, kalau Machiavelli bilang, kekuasaan. Kalau orang berkuasa, dia selalu benar. Begitu kecenderungannya. Waktu zaman G30 SPKI, Kolonel Untung dan ada Suparjo ditangkap. Kamu bersalah. Apa jawabannya di Mahamilu? Saya bersalah karena saya kalah dalam kekuasaan. Dia bilang, kalau saya menang, saya yang benar. Ya, kebetulan saya kalah. Ya, memang saya salah. Sudah lihat di situ, itu ada kebenarannya. Biasanya teman-teman, ada orang penguasa. Semua saudara cenderung, dia ada benarnya itu, gitu. Jadi walaupun itu sudah salah dia, kalau dia ada kekuasaannya di sini, saudara kan bilang, ada benarnya. Itu dia. Tapi kalau dia umpamanya nggak ada kekuasaan sama sekali, benar pun dia buat,
Kalau saudara dengarkan itu, yang begitu. Ya. Nah, ini sosiologi. Dalam hidup ini memang sering begitu. Orang menafsirkan kebenaran itu adalah kekuasaan. Itu sebabnya orang selalu cari mau kekuasaan dunia, supaya apapun dia buat selalu benar. Jadi power is a truth. Baik. Teori yang kedua, matematika. 1 + 1 sama dengan 2, titik. 3 × 3 sama dengan 9, titik. Itu kebenaran. Gak boleh saudara bilang 3 × 3 sama dengan 6. Sudah salah. Nah, siapa yang bilang? Itu sebabnya dengan mathematician. Itu kebenaran. Itu sebabnya orang selalu dalam hidup ini jadi saudara lihat bagaimana itu matematika. Orang selalu hitung-hitungan supaya tepat, karena itu kebenaran. Jangan selalu hitung-hitung aja salah, maka saudara tak akan benar. Itu definisi dari kebenaran tadi. Jadi kalau orang yang selalu kalkulasinya tepat, semakin sering kalkulasinya tepat, maka dia adalah benar. Karena memang definisinya tadi matematika itu adalah kebenaran. Itu sebabnya di dunia ini kalkulasi umpamanya satu negara, satu gereja selalu dibuat laporannya akurat. Karena semakin akurat dia, semakin benar dia. Kalau semakin tidak akurat dia, semakin tidak benar. Dan dalam hidup ini coba selalu lakukan kalau tadi definisi yang saya sebut tadi, inilah yang harus diperhatikan selalu. Tapi jangan saudara berpikir kalau sudah matematika itu benar. Matematika kaku juga dalam hidup ini. Datang sosiologi keluarga, mulai dia tantang ini kebenarannya ini. Sama dengan Albert Einstein. Albert Einstein juga yang tantang. Dia bilang kebenaran itu relatif. Yang saudara bilang cantik, saudara bilang bagi saya belum tentu cantik. Benar juga ya. Ya itu cantik saya. Enggak. Saya lihat alisnya kurang tepat bagi saya. Jadi akhirnya dia buat teori lama. Dia bilang lama itu juga relatif. Kalau you bilang 1 jam lama, bagi saya tergantung. Coba katanya kalau umpamanya Anda duduk dengan seorang movie star, bintang film cantik dia, you ngomong 1 jam 2 jam di situ, you asik saja rasanya sebentar. Bagaimana? Itu seperti mau sambung saja tuh. You asik saja di situ sebentar. Tapi coba kalau you di pedapuran api, dia bilang, ya di bara api duduk sebentar saja, baru mungkin 10 detik pun duduk di situ, terus rasanya lama. Jadi dia bilang ini hidup ini relatif juga ini semua. Sudah lihat di situ. Ya kalau pendeta bicara apa dia bilang 1 + 1 sampai berapa dia bilang? Apa 2 dia bilang? Kalau sudah dengar pengkhotbah yang menikah 1 + 1 sampai berapa katanya? 1. Itu baru benar. Jangan pernah umpamanya kalau menikah 1 + 1 sampai 2 sudah celaka itu. 1 dia bilang. Jadi ini sosiolog tadi ya enggak relatif juga ini kebenarannya ini. Baru yang terakhir firman Tuhan.
Saya bikin firman supaya kalian perhatikan betul-betul. Kalau firman dibilang nanti enggak diperhatikan, itu teori mengajar itu. Kalau firman dibilang ini apa ini, kok pendeta ini firman, padahal sebenarnya maksudnya ini firman ini. Firman. Jadi firman itu adalah kebenaran. Ya, saudara lihat, begitu banyak orang belajar firman Tuhan karena padanya kamu dapat kebenaran, dan kebenaran itu dia bilang memerdekakan kamu. Nah, ini yang menarik. Jadi kita lihat di situ teori kebenaran tadi berbagai-bagai. Semua itu ada satu pelajaran yang bisa kita dapat dalam hidup ini. Semuanya itu dari firman Tuhan. Firman itu adalah hikmat. Dan orang yang berhikmat tadi, dia dapat itu semua. Apakah you katakan kekuasaan itu oke, bagi orang-orang berpolitik memang itu benar definisi, tapi belum tentu semua benar kan begitu. Tapi lantas ada matematika relatif. Tetapi kalau kebenaran firman itu adalah mutlak. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan itu sangat senang untuk kita pelajari. Oleh sebab itu, untuk selalu berkata-kata benar, ini memang perjuangan. Karena umumnya kebenaran yang kita pakai itu adalah sulit. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh. Jadi sudah kuajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh. Saya berterima kasih mulai sejak dari SD, walaupun orang tua saya nggak Advent, tapi saya dapat pelajaran dari Advent sejak tahun 59. Coba ya, orang tua saya yang baptiskan. Lihat itu sebenarnya. Jadi saya tahun 59, saya tahu masih SD saya waktu itu. Ada penginjilan, lantas ya ayat-ayat hafalan saya gitu. Kalau dapat menghafalkan satu ayat, dikasih satu bungkus kacang goreng. Ya, pada Krismas kita namanya orang desa, Krismasnya pun dibikin batang pisang, setelah itu ditusuk-tusuk pakai daun-daun. Nanti di daun-daunnya itu tergantunglah itu hadiah-hadiah itu. Dapat menghafalkan ayat, dikasih. Soalnya nggak tahu 59. Akhirnya saya mendapat pelajaran yang benar itu, dan setelah tahun 79 saya sudah jadi pendeta. Baru saya kembali ke Tanah Karo. Di sanalah saya ajar dan baptiskan seluruh keluarga. Jadi perjalanan yang sangat matang sekali. Ya, saudara. Jadi kebenaran itu adalah selalu menuntun kita. Coba bayangkan orang semua bagaimana supaya dari daerah datang ke Jakarta. Tapi saya dari Jakarta pergi ke daerah. Sebenarnya misi saya hanya satu. Apapun katanya, cerita ke sana menginjil ke sana kemari, kalau keluarga saya tidak diselamatkan, bagi saya itu satu kegagalan. Sehingga saya balik ke Tanah Karo dari Jakarta dan ajar semua keluarga. Ya, puji Tuhan, semua keluarga akhirnya jadi Advent, dan adik-adik saya pun akhirnya sekolah semua ke UNAI. Ya, bukan ke USU dan ke sana kemari, ke UNAI. Ya, karena kita sangat fanatik.
Kalau sekarang ini baru banyak orang Advent ini sudah mulai tidak fanatik. Ya, kalau dulu the best school Unai, sejelek-jeleknya sekolah Advent itulah yang terbaik. Itu konsepnya itu begitu. Memang benar juga ya, banyak tamatan-tamatan Unai itu mulai dia lihat keluar ke kiri dan ke kanan, akhirnya anaknya jadi macam-macam, jadi narkoba. Setelah itu dia minta saya doakan, saya katakan, kenapa dulu kalau kamu miskin kau sekolah ke Unai, setelah kaya kamu taruh anakmu keluar? Ini masalahnya. Nah, baru dia mulai mengganggu. Ya. Baik, mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau memberikan jawaban yang tepat. Sebagai orang yang benar, nah ini Raja Sulaiman berkata, don't cheat your neighbor with false lectures. Nah, kalau menjadi benar, ini praktikal. Jangan tipu tetanggamu dengan timbangan yang salah. Apa namanya? False lectures. Itu perhitungan apa namanya yang salah. Jadi ada orang ya timbangannya kurang tepat. Ya. Ada pepatah juga katakan, kalau tarik menarik dia sebelah bawah, kalau dorong mendorong dia sebelah atas. Nah, ini tadi ya. Don't be a false witness. Jangan selalu buat kesaksian palsu. Berlakulah yang benar. Ya, karena kebenaran membebaskan kita. Don't cover the goods of the poor. Don't hunger for their bread. Jangan tipu, artinya ini orang-orang miskin, orang-orang susah atau orang berpendidikan. Artinya carilah kita pembela. Yang miskin gampang ditindas. Baik, make honesty your guide to life, and you will sleep soundly and awake happily. Buat selalu kejujuran itu sebagai pedoman hidupmu, dan engkau akan tidur bisa lelah dan bangun dengan senang. Nah, ada pepatah katakan, honesty is the best policy. Kejujuran adalah satu aturan yang paling tepat. Gak usah takut kemana pun kalau kita jujur. Kalau kita berlaku serong bengkok, maka kita pun takut dikejar bayangan. Tapi kalau kita umpamanya jujur, enak selalu tidurnya. Tak apapun kata orang, nggak mengganggu pikiran kita. Jadi itu untungnya kalau kita straight, ya. Better to be praised for loving your neighbor than loving your Lord. Dia bilang ini, buatlah selalu dengan tetanggamu dengan baik, ya, daripada engkau mencintai kekayaanmu saja. Tetangga ini lebih penting daripada maksudnya kekayaan. Ya. Above all, control your tongue. Nah, itu kata-kata tadi. Semua hal kontrol kamu punya lidah. A word is like a bird. Once released, it can never be recaptured. Ya. Kata-kata itu seperti burung, ya, apa namanya, burung terbang. Sekali dia lepas, sulit untuk mendapatkannya. Artinya kita harus keluarkan selalu kata-kata yang bagus, yang bertanggung jawab. Ya. Baik, rulers are often soft-spoken, but their words are two-edged sword. Ya. Ini aturan atau peraturan itu, ya, selalu dia soft-spoken. Ya, kelihatannya kalem-kalem saja aturan itu dia bilang, tetapi ingat,
Kalau kata-kata seperti pedang bermata dua ya. Baik, jadi banyak kata-kata yang kita harus jaga di dalam hidup kita. Karena di dalam kehidupan kita harus hati-hati. Oleh sebab itu kata Rasul Paulus, pernahkah Anda dipermalukan oleh ayat ini? Kita sering mengutipkan ayat ini untuk memberitahu orang Kristen agar tidak menikahi non-Kristen. Mengapa? Sebenarnya ini ada pengertian yang lain. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Artinya di sana kebenaran tidak boleh dicampur dengan setengah kebenaran, maka tidak benar dia. Kebenaran itu harus pure. Masalahnya kita sering dalam hidup ini, kebenaran manusia, kebenaran kita selalu dicampur dengan yang tidak benar. Ini yang dia bilang problem kita. Kita kebenaran manusia seperti yang saya katakan tadi relatif. Kalau umpamanya kita bikin seperti nilai raport. Oke, sekarang bagaimana? 100% gak mungkin kita benar. Ya kalau 70% benar, sudah benarlah itu. Atau passing grade 60% ke atas sudah benar dia. Asal yang penting jangan 40. Nah, inilah yang dinamakan kebenaran manusia. Tetapi Allah mengatakan bahwa kita harus benar. Bagaimana kita harus benar? Sudah tentu oleh pertolongan Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Dia. Oke. Lantas sekarang kita lihat kebenaran apakah yang sedang mempengaruhi kehidupan kita. Pengalaman kebenaran apakah yang sedang kita alami sekarang. Firman-Mu adalah kebenaran. Okay? Sikap apakah yang harus kita tunjukkan kepada orang miskin, dan dalam hal apa yang tidak harus kita lakukan kepada orang jahat. Itu pertanyaan-pertanyaan dalam sekolah sahabat itu ya. Sebagai orang yang hidup dalam kebenaran kebiasaan kehidupan, apakah yang harus kita peragakan setiap hari? Sudah tentu kebiasaan hidup yang benar. Seberapa besarkah kita merasa bahwa kita bertanggung jawab untuk menyatakan kebenaran kepada mereka yang sedang berada dalam dosa dan jauh daripada Tuhan? Ya. Pengetahuan kebenaran. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuan, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu. Bila semuanya itu tersedia pada bibir. Apa yang dimaksud di sini? Seseorang itu tidak mungkin tiba-tiba benar. Jadi jangan saudara umpamanya simsalabim hari ini saya benar, tidak bisa itu. Itu adalah satu proses. Ya kan seperti dia bilang. Tabiat itu datangnya dari kebiasaan. Kebiasaan itu datangnya dari perbuatan. Sekali-sekali setelah itu diulang-ulang jadi habit jadi karakter. Karakter itulah yang akhirnya menjadi diri kita. Jadi begitu juga kebenaran. Ya kita sudah belajar selalu dari hari ke hari soal kebenaran Tuhan. Ya, saya rasa kita tidak lepas-lepas dari firman Tuhan. Karena saya katakan tadi, oke, berapa rumusnya dari kebenaran tadi? Ada kebenaran itu kekuasaan. Kalau you berkuasa, you benar. Matematika, relatif, dan firman Tuhan. Semua ini, kebenaran ini harus kita selalu menjurus kepada kebenaran. Karena kebenaran itu memerdekakan kamu. Ini yang selalu harus kita ingat. Kalau kita tidak benar, itu memenjarakan kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu I do my best as I can, begitu. Walaupun kadang-kadang mungkin bisa kita terpengaruh oleh environment. Ya, karena kebenaran ini memang banyak juga dipengaruhi oleh environment. Satu kali ada satu percobaan, ada anak SD yang bolos. Atas gurunya
ngetes ini murid, ada 2 orang di belakang. Bagaimana sebenarnya pengaruh environment, lingkungan. Jadi diteliti. Datang ke gurunya, warna apa ini? Datang simpel, merah. Tapi yang di belakang sudah guru ini berkolaborasi. Ada satu baris di situ yang belakang bilang, kau bilang nanti kelabu ya. Sudah ini ada 3 yang satu di tengah. Merah. Kawan ini di belakang. Lantas di sampingnya satu batu. Kelabu. Ya sudah satu baru sih. Ya lihat merah. Tapi kelabu. Akhirnya tiba, dia semakin gegas, sudah dekat dengan dia. Dia lihat ini merah. Kelabu. Akhirnya kau kata kelabu. Merah kelabu. Kenapa begitu? Ya padahal dia nggak tahu sebenarnya ini ngetes kebenarannya. Ya, akhirnya dia bilang kelabu juga, karena inilah yang dibilang tadi environment. Nah, memang kita dalam hidup ini selalu membuat sesuatu. Environment itu sangat mempengaruhi. Itu sebabnya buatlah selalu environment yang lebih baik. Karena kalau tidak, ya bisa nanti ada satu namanya kampung di satu tempat di Sumatera Utara namanya Nageri. Sudah tahu di situ semua banyakkan pencurian penduduknya. Jadi siapa yang baik itulah yang dianggap nggak benar. Nah itu di kampung negeri namanya itu Nageri. Jadi kesana ya kalau pencurian itu biasa itu. Jadi ada seorang yang kawin ke kampung tersebut, dia ambil anak gadis, dia tinggal di situ. Dia yang akhirnya diusir dari situ. Ini yang dinamakan environment. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa cari bahwa dalam hidup ini kita harus selalu tanya itu kebenaran tadi ya. Harus disimpan dalam hati walaupun kadang-kadang kita bergumul untuk itu. Tugas pertama seorang murid adalah mendengarkan dan memperhatikan. Cara seorang untuk mendapatkan kebenaran adalah datang kepada Yesus sebagai sumber kebenaran. Oke? Mengarahkan telinga untuk mendengarkan nasihat kebenaran. Oke. Jadi gunakan ini telinga untuk selalu suka mendengar yang benar. Jangan latih selalu telinga ini mendengar yang kurang benar atau itu kebiasaan itu. Umpamanya taruhlah kita kata gosip. Ya kalau kita sudah biasa juga senang mendengar yang begitu, itu juga yang tertarik sama kita. Tetapi kalau kita bisa, apa benar itu? Kalau enggak benar, ya sudahlah, sekedar mendengar saja, tapi kita enggak ambil pusing kan? Menyimpannya di dalam hati serta merenungkannya. Ini yang dibilang Tuhan ya, Raja Daud. Sekali Allah berfirman, 2 kali aku mendengarnya. Nah, ada yang benar. Oh, orang Sumatera Utara bilang dipahusur-husur dia, dibolak-balik dia itu. Yang benar itu ya. Baik, menaruh dalam dirinya selalu kata-kata kebenaran ya. Amsal 22 ayat 18 dia katakan di sana, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Jadi dengarkan selalu amsal-amsal orang bijak. Dan sudah tentu kalau apa yang kita dengar banyak, itu juga yang kita akan katakan. Berbahagialah orang yang punya telinga dan mendengar. Itu Tuhan Yesus selalu katakan itu. Habis dia berkhotbah, dia bilang berbahagialah orang yang punya telinga dan mendengar. Padahal yang mendengar ini semua punya telinga ini semua. Ya, saya rasa waktu Tuhan Yesus bicara nggak ada orang tuli, itu enaknya.
Kalau Tuhan Yesus bicara, nggak bisa orang tuli. Karena kalau tuli ya bicara terus sembuh dia. Karena ini menariknya waktu Tuhan Yesus. Tidak pernah ada waktu Tuhan Yesus maka orang itu menghadap Tuhan Yesus setelah dia selesai mendengarkan firman Tuhan Yesus, maka dia sakit encok. Nggak ada itu. Ya. Yesus tidak pernah juga membuat acara penguburan. Itu menariknya juga. Ya, kalau pendeta sering mengadakan acara penguburan ya. Tapi kalau Yesus tidak pernah, maka Yesus pun mengantar ke Gehenna di selatan itu Yerusalem mengadakan penguburan di sana. Tidak ada itu. Kenapa? Karena Yesus adalah kehidupan. Ya. Baik. Kebenaran adalah etika Alkitab, ya, tidak pernah berubah, yaitu tentang Allah. Menurut Amsal, kebenaran itu kebenaran tentang Tuhan, bahwa Dia ada dan Dia adalah pencipta dan pembela kaum miskin dan tertindas. Ya, jadi kebenaran itu konsisten dari dulu, sekarang, dan akan datang. Mereka yang mempraktikkan kejahatan akan berakhir dalam kehancuran. Mereka mungkin tampil dan berkembang untuk sementara waktu, tetapi tiba-tiba mereka akan hancur. Apa yang dimaksud di sini? Kebenaran itu selalu kokoh, dan kebenaran itu selalu dinyatakan. Ya. Ada orang selalu kadang-kadang ditipu, tetapi dia katakan waktu akan bicara dan kebenaran akan dinyatakan. Karena kebenaran itu berani diuji. Kerja keras dan ketekunan akan dihargai. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Kalau kita izinkan pikiran kita diserap oleh pokok-pokok perhatian duniawi, Tuhan mungkin akan mengambil waktunya bagi kita dan mengambil dari kita semua idola emas, rumah dan lalang-lalang kita yang subur itu. Ini dari tulisan dunia ayatnya. Jadi pikiran kita diserap oleh pokok yang diserap oleh pokok perhatian duniawi. Maka kita harus membuat arah pikiran kita kepada Dia. Baik, supaya engkau menaruh kepercayaan kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Hikmat akan menghasilkan buah kebenaran karena memiliki iman dan kepercayaan diri untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan, memiliki kata-kata kebenaran, berkata dan menjawab dengan kata-kata kebenaran. Nah, coba kita baca, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi dengan kata lain, orang yang selalu mendengar firman Tuhan, maka mereka itu akan dididik menjadi seorang yang berguna. Tujuan pertama pengajaran hikmat bukanlah hikmat pada hakikatnya. Amsal tidak bertujuan untuk membuat para murid lebih cerdas dan terampil, tetapi tujuannya adalah memperkuat keyakinan iman para murid-murid kepada Tuhan. Dengan kata lain, pengetahuan berbeda dengan hikmat. Orang yang punya hikmat, mereka itu punya kebenaran. Punya kecerdasan belum tentu punya kebenaran. Ya. Nah, ini pernah terjadi di Filipina. Semua menteri-menteri yang diangkat Presiden Marcos pada waktu itu tamatan-tamatan dari UPI yang jago-jago, student umumnya semua menterinya, tetapi akhirnya didapati mereka itu banyak akan menipu rakyatnya. Hanya datang Kardinal Sin katakan demikian, berikan kepada saya 10 sahabat yang bermoral tetapi punya hikmat, maka saya rombak Filipina ini menjadi satu negara yang lebih baik, katanya. Kalau sudah lihat di situ, orang yang berhikmat dan punya kebenaran
bermoral, maka itu akan selalu mengangkat martabat bangsa, martabat di mana dia bekerja. Selalu ada progress reportnya. Tetapi orang yang cerdas saja belum tentu. Ya, belum tentu. Baik. Jadi kita lihat di sini di bagian akhir di sini saya lihat dia bicarakan mengenai orang miskin. Ya. Jadi kalau orang miskin kenapa? Dia katakan janganlah engkau berlaku tidak tepat atau menipu orang miskin. Karena kenapa ini cerita bangsa Israel. Bangsa Israel pindah dari Mesir ke tanah Kanaan, dan di sana mereka sudah dibagi tanah dengan baik. Jadi dia bilang hidup ini memang tidak mungkin semua sama kehidupan kita. Tetapi kalau kamu bersaudara, jangan pernah kamu tindas saudaramu yang miskin. Kalau boleh, tolong mereka. Jadi kalau umpamanya orang miskin ini tanahnya sudah tergadai, diborahkan untuk kepentingannya, itu sebanyak ada dibuat jubilium. Jubilium itu dalam tempo 7 tahun, 14 tahun. Ya, 7 kali 7, 49, 50 tahun. Setiap 7 tahun, kalau sudah kita diberkati, ada saudara kita yang menyerahkan tanahnya untuk kehidupan, maka ini dikembalikan kepada dia. Kalau cukup berkat sama saya, tidak usah dipersedia. Nah, kembali lagi tanah ini kepada kamu usahakan. Ini yang luar biasanya sebenarnya orang Yahudi, sehingga orang Yahudi ini selalu sense-nya sebagai satu bangsa rohani tetap terjaga. Ini bisa kita lihat, saudara-saudara. Kalau saudara ke Holy Land, itu ada tur anak-anak muda. Ada di sana namanya Olive Hotel. Ya, saya kebetulan sudah 4 kali ke sana. Yang saya dapati setiap hari-hari libur, banyak anak-anak muda datang ke Yerusalem dari seluruh dunia. Kamu dari mana? Dari Argentina, dari Rusia, dari Scotland, dari mana-mana bertemu di sana. Dan mereka semua ada berdarah Yahudi. Tujuannya supaya mereka mengerti bagaimana saudara. Dan mereka ini satu gerakan Zionis yang sangat kental. Dimanapun orang selalu mereka bantu. Itu sebabnya mereka ini merasa berpikir mereka itu adalah umat pilihan dari segala bangsa. Jadi tidak ada orang yang miskin sekali bagi orang Yahudi. Karena yang tidak punya pekerjaan umpamanya disuruh jadi tour guide. Semua disiapkan pekerjaan. Tidak boleh hanya kalau dia kaya, dia hanya memikirkan dirinya. Itu berdosa sekali menurut budaya Yahudi. Ini saya pikir bagus. Hidup ini memang ditentukan oleh hal yang demikian. Karena paling gampang merampok orang miskin. Karena dia bodoh, tenaganya tidak ada. Jadi itu paling gampang. Oleh sebab itu, jangan belalah orang miskin. Ya. Karena Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin. Ya. Itu yang dikatakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi ini sering juga kita dianjurkan jangan cemburu terhadap orang yang jahat. Ya. Seperti Raja Daud katakan, aku cemburu karena orang-orang jahat itu tambun-tambun, sedangkan kami ini penuh dengan pergumulan. Sering juga kita berpikir, ada pernah anggota bilang sama saya, pendeta, saya sudah bayar berpuluhan ini, tetapi tetap juga kuliah ini hidup ini Senin Kamis juga. Di sana dia bilang berjudi dia, berjudi dia, tapi kuliah sia-sia dia, banyak uangnya. Kenapa ini? Apa Tuhan ini hadir? Ya, bisa juga bayangkan yang tidak beragama
Kita lihat tambun-tambun, dia sehat, dia banyak uangnya. Ada orang berjuang dia, tahu-tahu biasa-biasa. Jadi dia bilang seperti kurang adil juga Tuhan itu. Masa dia saya sudah bayar perpuluhan, di sana nggak bayar perpuluhan. Ya. Kira-kira apa jawaban kita kalau begitu? Apa saudara bilang memang Tuhan itu tak adil juga? Saudara bilang atau bagaimana kita katakan? Ya, kembali Tuhan itu selalu adil. Amin. Karena Dia memberikan rezeki menurut porsinya. Ya, saya nggak pernah cemburu. Saya umpamanya orang banyak biarkan. Puji Tuhan, asal dia buat berkat itu buat Tuhan. Karena semakin banyak uangnya, semakin besar tanggung jawabnya. Harus nggak semakin pelit. Ya, karena kalau dia punya banyak uang, dia harus ada dulu anggota kita di Brastagi sana. Kalau menghitung perpuluhan, dia nggak hitung-hitung itu. Umpamanya waktu itu 100.000, 10 tak nggak dihitung, nggak ada apanya di sini. Dia bikin spesial kotaknya, kantongannya. Hitung lagi. Dia nggak pernah hitung. Nanti disuruh bendahara dipanggil ke rumahnya hitung. Jadi satu kali dia bilang istrinya tergoda. Sebelum apa begitu dia hitung-hitungi istrinya ini sudah 2 kerbau. Mulai dia pikir ini berpikir 2 kerbau ini repot ini. Mulai dia sedikit mau asingkan. Tahu-tahu ada, karena bapak ini seperti orang Yahudi juga. Terus ada sedikit bencana sama dia, terus marah-marah dia. Ini kenapa ini terjadi bencana ini? Kurasa ada yang gak beres di antara kita ini. Nah, dia terus marah dia. Lantas akhirnya ketahuan lah memang. Ada ini ibu ini mengaku dia. Ya saya pikir hari itu 2 kerbau. Sedangkan membesarkan 1 kerbau itu 4 tahun. Jadi saya ambil marah dan gak boleh. Itu sebanyak gak usah lagi dihitung gitu. Apa yang saya maksud di sini? Kadang-kala ada orang kita cemburu, padahal semakin besar berkat, semakin besar tanggung jawab. Ya, dia harus, karena hidup ini kan sharing. Kalau sudah banyak uang kita harus sharing. Jangan bertanya untuk diri kita melulu, pasti jadi penyakit. Ya. Itu sebabnya tidak bisa semua orang jadi kaya. Kalau saya umpamanya agak-agak sedikit strict melihat uang ini umpamanya, ya jangan jadi kaya, nanti jadi penyakit gitu. Tapi yang orang kaya memang justru kalau nggak memberi dia susah sakit kepalanya. Ada yang begitu. Tapi dia bilang tadi di sini bagaimana orang kaya, dia bilang ada juga, ada di sini katakan hati-hati kamu ke raja katanya, jangan kau lihat makanannya, ya, tetapi lihatlah bagaimana pelajaran yang kamu bisa dapat kalau kamu menghadap raja. Baik, sebagai yang terakhir, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa juga maut, demikianlah maut itu telah mengajar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita memang semua telah berbuat dosa. Tidak ada satu yang benar-benar dari ubun-ubun kepala kita sampai kaki kita penuh dengan dosa. Tetapi Allah telah membenarkan kita. Ya, inilah satu berita yang luar biasa. Nah, jadi saudara-saudara, kesimpulannya, kata-kata kebenaran, kata-kata harus dijaga. Kalau boleh, dari kata-kata kita orang selalu mendapat berkat. Tidak usah dikutuki orang. Karena kalau sudah nggak kutuki pun sudah kutuk banyak di dunia ini. Nah, itu konsep itu. Sejam punya gumpati orang. Begitu. Kau usah disebut itu. Sudah kutuk ini semua ini di dunia ini. Penyakit lah, bencana lah.
Nah, ngapain lagi kita mengutuk-utuki orang lain? Buatlah kata-kata kita, kata-kata berkat. Kalau orang sudah problem, ini harus kita ingat. Pernah sekali begini, ada seorang anggota kecelakaan. Lantas mereka melawat ini penatua ini ke rumah sakit. Saudara tahu memang sedikit agak keras ini penatua ini. Jadi lagi dia di antara sadar dan tidak sadar, datang ini penatua dengan pendeta. Waktu dia lihat, kata saudara ini, dia di antara sadar karena accident kepala ini berotak. Datang ini penatua dan pendeta. Inilah saudara ini memang selalu sudah diajarkan selalu keras. Dan saudara ini memang inilah akibat daripada perbuatannya. Gitu. Saya rupanya dia dengar. Iya, saya pikir juga itu sepanjang kita main-main. Supaya tahu berganti pendeta. Kebetulan saya yang menggantikan pendeta yang lama. Lantas saya kaget pada waktu hari Sabat bersaksi saudara. Saya mau bersaksi sama saudara-saudara bahwa Tuhan itu benar dan mengasihi kita. Belum tentu pendeta dan penatua mengasihi kita, saudara. Saya kaget juga. Saya baru datang dari pendeta, kok dibilang ini sudah dikritik. Belum apa-apa kok sudah saya dikritik ini, saya pikir. Dia bilang begini, bayangkan saudara kecelakaan. Lantas dibilang saya tidak sadar atau tidak sadar, yang datang melawan, inilah gara-gara saudara ini keras, selalu melawan majelis. Akhirnya siapa yang suka melawan ketua sidang begini, karena Alkitab katakan hormati penatua sidangmu 2 kali ganda. Nah, saudara ini begini, akhirnya inilah akibatnya. Jangan-jangan mati dan sekarang saudara saya dikasihi Tuhan, benar saya. Pendeta dan penatua bilang begitu. Di mana kebenaran? Mulai dia tantang. Akhirnya saya waktu itu sebagai pendeta yang berkata, apa yang salah ini? Akhirnya pelan-pelan saya ketemu ini. Kenapa disaksikan demikian? Pedih. Mereka ini sudah senang saya kalau mati, tapi sekarang saya hidup. Itu karena kasih Tuhan. Sudah lihat di situ bagaimana pedihnya hatinya. Kalau orang sudah kecelakaan, nggak usah lagi diingat-ingat pula. Inilah akibat permasalahannya. Bukan begitu, ya. Itu urusannya dengan Tuhan. Tapi kita buatlah kata-kata yang selalu menyejukkan. Dan inilah yang dinamakan tadi kata-kata kebenaran. Bukan berarti juga kita flattery. Flattery artinya memuji-muji. Sudah pun baunya kurus orang. Oh, anak bapak ini sehat, gemuk ini, kita bilang supaya senang deh. Kalau sudah kurus, itu juga namanya nggak benar. Harus selalu realitas, tetapi selalu kita buat yang benar. Jadi kebenaran. Tadi kita kembali kepada pelajaran kita tadi. Kata-kata harus jadi penghiburan. Karena itu merupakan nahoda. Kebenaran. Teorinya tadi ada 4. Kekuasaan. Orang yang berkuasa selalu benar. Hati-hati kalau Anda punya kekuasaan. Jangan selalu menganggap benar. Tidak boleh. Karena relatif itu kebenaran kita manusia. Tapi firman Tuhan kebenarannya adalah mutlak.